Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah dalam pembuatan peta zona keterpaparan permukaan akibat tsunami. Kali ini saya akan menggunakan data Kabupaten Aru. Langkah pertama, buka ArcGIS, lalu klik kanan pada Layers, Add Data, lalu kita ambil data DMNAS-nya, kita blok, lalu Add. Kemudian data DMNAS-nya kita kecilkan. Lalu klik kanan pada Layers, Add Data, klik Kabupaten Kepulauan Aru, Add, lalu kita ambil administrasi Kecamatan R50 itu. Kemudian buka Art Toolbox, lalu Data Management Tools, lalu Raster, kemudian Raster Dataset, kemudian klik ini, New Raster. Kemudian klik arah panah ke bawah, lalu kita masukkan datanya satu-satu. Kemudian klik File di Output Location. Kemudian kita bikin New Folder. Lalu klik, kita buat New Folder lagi. Klik lagi, lalu Add. Kemudian bikin nama di raster dataset name menjadi aru.tif. Kemudian number of bandnya 1. Ini kita ganti menjadi min. Di bawahnya kita ganti menjadi match. Lalu klik OK. Apabila sudah muncul, kalian bisa mengencentang data DMNAS-nya ini. Lalu Art Toolbox, kemudian Raster Processing, lalu klik Clip. Kita tarik arunya yang TIFF ke input raster. Kemudian kita tarik administrasi Kecamatan R50. Lalu checklist dan OK. Nah, kemudian kalian bisa mengikuti punya saya. Kalian centang aja administrasi aru yang TIFF, kemudian kalian sisain yang aru clip. Lalu ke Art Toolbox lagi, kemudian projection, lalu klik Project Raster. Kita tarik aru clip ke input. Kemudian pilih gambar yang di sebelah output. Lalu pilih project koordinat, kemudian UTM, lalu WGS 1984, lalu North. Kita pilih yang WGS 53N. Lalu Art Toolbox 3D Analysis Tools. Kemudian Raster Surface, lalu klik Slope. Kemudian tarik aru clip project. Lalu outputnya kita ganti menjadi percent rise. Lalu klik OK. Lalu bisa kalian kecilkan aru clip sama aru clip project raster. Lalu Spatial Analysis Tools, kemudian Reclass, kemudian Reclassify. Lalu tarik slope aru ke input. Kemudian klik Classify. Ganti classesnya menjadi 5. Lalu atur menjadi 2, 5, 15, 40. Kemudian yang terakhir tidak usah diubah. Lalu klik Reverse New Folder, lalu OK. Lalu klik kanan pada Reclass Slope. Kemudian Properties. Colornya kita ganti menjadi hijau ke merah. Kemudian yang di tengah ini kita ubah menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu klik OK.
Kemudian klik Art Toolbox, lalu Hillshade, lalu kita klik yang Arrow Clip Project Raster. Lalu oke. Kemudian klik Reclassify. Kemudian kita tarik Elsa Arrow ke input, lalu classify. Classesnya kita ganti lagi menjadi 5. Kemudian kita ubah menjadi 10, 25, 50, 100, dan di bawahnya tetap. Lalu klik OK. Dan jangan lupa reserve new volume. Lalu tekan pada Reclass, kemudian Properties. Kita ganti colornya menjadi hijau ke merah lagi. Yang tengah juga kita ganti menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian kita uncentang dan kita kecilkan kecuali administrasi Kecamatan R. Lalu klikkan pada Layers, Add Data. Kemudian ambil garis pantai LN 50K SHP, lalu Add. Lalu klik Analytical Tools, kemudian Proximity, lalu Ring Buffer. Kemudian kita tarik garis pantai ke Insert. Kemudian kita masukin angka 500, kemudian plus, dan seterusnya. Lalu kita ganti menjadi meter. Kemudian oke. Loading di sini lumayan lama dan mungkin kalau kalian gak berhasil bisa kalian ulang lagi karena saya juga udah ulang ke 3 kalinya. Kemudian klik Geoprocessing, lalu klik, tarik garis pantai ke Insert. Kemudian yang administrasi ke klik Features. Kemudian to raster, lalu klik Polygon to raster. Kemudian tarik garis pantai ke input. Kemudian value-nya kita ganti menjadi lalu klik OK. Kemudian uncentang semuanya kecuali administrasi kecamatan. Klik kanan pada Layers, Add Data. Kemudian kita ambil. Kemudian kita ambil data Sungai R 50K SHP. Kemudian ke Proximity lalu klik Ring Buffer. Kemudian tarik Sungai R ke input.
Lalu kita tambah angkanya menjadi 100, 200, 300, 500, dan 15.000. Kemudian kita ganti lagi menjadi meter. Lalu klik OK. Kemudian ke geoprocessing lagi, lalu klik, tarik sungai R ke input, kemudian tarik administrasi ke Clip Features, lalu klik OK. Lalu Polygon to raster lagi, kemudian tarik sungai R, kemudian value-nya kita ganti menjadi ini. Dan apabila masih ada tanda silang itu, kalian bisa menambahkan huruf atau angka pada file. Lalu klik OK. Lalu ke request, kemudian reclassify. Kemudian tarik multiple range, sungai R. Kemudian klik new values, lalu OK, tidak perlu classify lagi. Kemudian klik Windows, lalu klik search. Kita cari raster calculator. Kemudian klik 2, lalu kita masukin rumus, yaitu klik 2 kali pada reclass sungai, lalu kali atau bintang, 15, kemudian tambah, lalu kita klik 2 kali pada garis pantai, kemudian kali 30, kemudian tambah, klik 2 kali pada request heal, lalu kali 30, kemudian tambah, request slope, kali lagi 25, lalu klik OK. Lalu klik 2 kali pada classify, kemudian tarik yang ini ke input, lalu classify, kita ubah menjadi 5, lalu klik OK, dan jangan lupa yang new value, lalu klik OK. Kemudian klik kanan, properties, kita ganti colornya di simbol menjadi hijau ke merah, lalu klik OK. Yang tengahnya kita jangan lupa ganti seperti tadi, sangat rendah-rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, jika sudah selesai petanya, kalian bisa membuat layout peta. Saya percepat karena saya sudah membuat tutorialnya di beberapa video sebelumnya. Kalian bisa tonton. Jika sudah selesai, seperti ini layoutnya. Kemudian kita save dengan cara file, export matte, save dengan format PNG atau JPEG dengan resolusi 1080. Sekian dari video tutorial saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.